Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada video kali ini kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai materi Hegel dan konsep integralistik. Kami yang beranggotakan pertama yaitu ada Deotri Totonapok Sarugulo, yang kedua ada Fajar Maulana, dan yang ketiga ada Zobat Rani. Pemikiran Hegel tentang negara. Negara dalam pemikiran Hegel merupakan penjelmaan jiwa mutlak atau great spirit atau absolute idea. Karena itu, negara bersifat absolut yang dimensi kekuasaannya melampaui hak-hak transendental individu. Mengikuti logika dialektika Hegel, negara merupakan suatu tahap perkembangan ide mutlak. Lebih lanjut, Hegel berpendapat bahwa negara bersifat unik karena memiliki logika, sistem berpikir, dan perilaku tersendiri yang berbeda dengan organ politik lainnya, di mana negara menegasi kebebasan individu bahwa individu tidak memiliki makna dan totalitas negara, dan ia harus lebur dalam kekuasaan negara. Dan individu juga tidak mungkin bisa menjadi kekuatan oposisi negara. Akan tetapi, Hegel tidak mengakui eksistensi kebebasan individu. Namun, Hegel juga mengakuinya, meski anehnya, kebebasan tidaklah harus selalu berkonotasi demokrasi. Konsep negara integralistik menurut Prof. Supomo. Negara integralistik menurut Prof. Supomo seperti terungkap dalam pidatonya mengacu pada pengertian suatu tatanan integral di mana semua kelompok sosial dan individu secara organis terkait satu dengan lainnya. Negara integralistik ini juga didasarkan pada premis bahwa kehidupan kebangsaan dan kenegaraan terpatri dalam suatu totalitas. Negara tidak boleh berpihak pada kelompok terkuat atau mayoritas dan menindas kelompok yang lemah dan minoritas, apalagi hanya membela kepentingan segelintir individu. Tidak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apapun dalam kehidupan bernegara. Dalam konteks negara integralistik, kepala negara dan badan-badan pemerintahan lainnya harus bersifat badan penyelenggara, badan pencipta hukum yang timbul dari hati sanubari seluruh rakyat. Jadi, negara betul-betul merupakan perwujudan seluruh rakyat dan tidak dibenarkan menjadi individu yang berkuasa mutlak, lepas dari kepentingan rakyat. Ditegaskan lagi oleh Prof. Supomo bahwa tidak boleh ada dualisme antara kepentingan negara dan masyarakat, dan tidak diakuinya kontradiksi antara susunan hukum individu dengan susunan kenegaraan, karena sejatinya individu merupakan bagian organik dari negara. Tesis Buyung Nasution. Ada 3 hal yang menjadi konsen utama Buyung dalam disertasinya. Keberatan-keberatan terhadap konsep negara integralistik yang dikemukakan Prof. Supomo. Pertama, berkaitan dengan masalah hubungan antara negara dan masyarakat. Kontradiktif dengan pandangan Prof. Supomo, Buyung berargumentasi bahwa paling tidak secara teoritis perlu ada dualisme antara negara dan masyarakat. Sebab kalau tidak, masyarakat tidak akan menjadi entitas yang bebas. Masyarakat akan cenderung diatur dan berada dalam kontrol kekuasaan negara. Kedua, konsep negara integralistik berdampak negatif pada HAM. Menurut Buyung, negara model ini melihat negara bersifat superfluous, tidak adanya jaminan HAM bagi warga negara. Sebab, menurut model ini, individu merupakan bagian integral organis dari negara. Jadi, bisa saja HAM dinegasikan sedemikian rupa demi kepentingan negara. Ketiga, negara integralistik bertentangan dengan prinsip individualisme yang terkait erat dengan HAM. Dalam negara integralistik, menurut Buyung, bukan pertanyaan apa saja hak-hak saya, melainkan apa tugas dan kewajiban saya sebagai anggota keluarga besar. Ada tendensi dalam pandangan Buyung bahwa individualisme akan melahirkan kompetisi yang sehat.
Manusia dengan menganut prinsip ini akan mengembangkan potensi kemanusiaan sesuai dengan fitrahnya.